warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Hanifah Kise dengan NIM F1C420027. Aku merupakan mahasiswa biologi dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Negeri Jambi. Pada video kali ini aku akan mengenali produk atau jasa yang sudah aku buat di tugas sebelumnya, yaitu dengan judul pengembangan usaha berbahan dasar kayu dan busa. Oke, untuk kelanjutannya mari kita lihat video penjelasannya. Check it out. Nah, seperti yang bisa kita lihat, judul yang saya ambil di sini adalah pengembangan ide usaha industri rumahan dipan berbahan dasar kain dan busa. Nah, kita masuk ke ide bisnis dulu. Yang pertama, mengapa saya mengambil judul ini sudah tentu karena adanya masalah yang kita dapatkan serta solusi yang kita tawarkan. Yang pertama, masalah yang saya ambil di sini atau yang saya angkat adalah kebutuhan atau permintaan akan dipan itu bertambah seiring pertambahannya populasi masyarakat atau populasi manusia. Dan juga harga yang tinggi, biasanya kita itu kan tahu harga yang tinggi itu menyebabkan permintaan terhadap suatu barang atau jasa itu rendah. Namun sebaliknya, jika harganya itu terjangkau, maka permintaan akan bertambah dan malah meningkat. Nah, disinilah kami menghadirkan sebuah solusi untuk masalah yang dihadapi. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan barang yang berkualitas namun dengan harga yang terjangkau. Solusinya adalah yang pertama, kita membutuhkan dana atau modal. Nah, setelah kita mendapatkan dana atau modal yang bisa kita kembangkan, lalu kita realisasikan dengan memulai suatu usahanya. Di sini solusi yang ditawarkan itu berupa tindak lanjut atau aksi nyata yang bisa kita lihat foto-foto dipan yang sudah saya paparkan. Dipan ini sendiri terbuat dari kayu atau kerangka, lalu diisi dengan busa dan juga kain. Nah, kain ini terlebih dahulu akan dijahit sedemikian rupa membentuk pola yang sudah ditentukan oleh pelanggan. Lalu adanya juga tambahan manik-manik atau riasan. Nah, setelah semua hal ini digabungkan dengan menggunakan keterampilan, maka jadilah dipan yang dimana bisa kita lihat di PPT saya. Di sini ada kayu terlebih dahulu yang kemudian akan diolah menjadi dipan, ada kainnya, dan juga motif-motif yang bisa kita lihat ini di sini beragam. Ada yang bantalnya satu dan ada juga yang berbentuk kotak. Pada dipan yang saya buat di sini atau yang saya kembangkan di sini itu beragam macam bentuk, tidak hanya satu bentuk saja, tapi kami menghadirkan beberapa bentuk yang di mana para pembeli bisa memilih sendiri dan kami sebagai pemasok akan membuatnya sesuai permintaan yang telah ditetapkan. Lalu customer, who atau target kami adalah seluruh usia, siapa saja bisa memakai produk kami, baik itu orang tua, bahkan anak-anak sekalipun. Nah, orang tua di sini mungkin bisa ditaruh di kamar mereka pribadi, dan juga anak-anak juga bisa, kan di mana kita tahu anak-anak tuh juga sudah mulai beranjak dewasa, mereka sudah mulai tidur di tempat mereka masing-masing, di tempat mereka pribadi. Nah, mungkin kami bisa menghadirkan dipan yang sesuai dengan ukuran kamar mereka. Nah, mungkin kalau anak-anak bisa disesuaikan dengan ukuran dipannya itu cukup 2 atau 3. Namun kalau di kamar orang tua bisa menggunakan dipan yang berukuran nomor 1. Nah, lalu bagaimana kami ini bagaimana kami mendistribusikannya? Yang pertama, kami itu ada produksi di sini adalah produksi sendiri atau rumahan
yang kemudian akan kami distribusi ke pelanggan-pelanggan setia kami, dan juga kami akan menyiarkannya di sosial media. Baik itu bisa kami siarkan di WhatsApp maupun dari Instagram. Dan terakhir adalah analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau harga terjangkau, di mana sudah saya jelaskan sebelumnya, harga kami ini terjangkau sehingga membuat sehingga menarik peminat lah istilahnya. Harga terjangkau namun dengan kualitas yang masih bisa dikatakan mumpuni. Lalu peminatnya juga banyak dan juga sedikit pesaing, karena menurut saya di Jambi ini sendiri masih sedikit industri rumahan yang memproduksi sama seperti yang sudah kami tawarkan. Lalu yang terakhir, produknya itu terjamin kualitasnya dengan bahan dan hasil akhir yang bagus. Di sini kami memilih kardus yang tebal, bukan kardus yang tipis, dan juga busa yang kami hadirkan ini bukan busa yang tipis tapi juga busa yang tebal. Jadi kesimpulannya adalah produk kami ini terjamin dengan kualitas yang bagus namun dengan harga yang terjangkau. Lalu untuk weakness-nya atau kelemahannya sendiri itu, yang pertama ada masih beroperasi di tempat yang sederhana, maksudnya ini belum terlalu mengembangkan usaha, karena kami sendiri itu masih membuka satu cabang, yaitu tetap di rumah kami belum membuka cabang di tempat-tempat yang lain. Lalu weakness selanjutnya adalah banyak sampah produksi yang terbuang dan mencemari lingkungan. Dan yang terakhir yaitu terbatasnya orang yang memiliki keterampilan dalam membuat dipan beragam bentuk. Karena di sini kami pun juga masih memanggil atau mengirim barang dengan orang-orang yang memiliki keahlian tersebut. Jadi kami belum bisa memasok atau masih memiliki kekurangan SDM dalam membuat produk kami. Lalu opportunities, yaitu yang pertama ada mampu dikembangkan usaha lebih luas. Sudah tentunya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kami ini memiliki harga yang terjangkau namun dengan kualitas yang baik, sehingga membuat pelanggan kami tertarik dan juga setia untuk membeli di produk kami, sehingga produk kami ini dikenal luas dan mampu dikembangkan lebih baik lagi. Lalu pemasok banyak dari luar kota sehingga meningkatkan jual beli. Jadi distribusi yang kami lakukan dan pelanggan kami ini tidak hanya berbasis dari Jambi saja atau dari kota kami saja, namun dari kota luar mereka juga ikut memasok produksi yang sudah kami tawarkan dan yang sudah kami buat. Lalu yang terakhir adanya banyaknya relasi melancarkan urusan jual menjual dan beli membeli. Maksudnya relasi di sini adalah kenalan. Jadi mungkin mereka itu bisa mengenalkan produk kami dari mulut ke mulut. Misalkan, oh di sini aja karena tempatnya lebih baik. Oh di sini harganya juga terjangkau dan yang lainnya. Lalu yang terakhir ada threats. Yang pertama ancaman hama kayu, karena kan kayu ini sebagai fondasi dari dipan kami. Tentunya ancaman hama ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi kami bagaimana dan juga menjadi fokus bagi kami bagaimana kayu kami itu tetap bertahan lama. Nah, salah satu yang bisa kami tawarkan itu adalah penyemprotan hama di kayu dipan kami. Nah, selanjutnya yaitu naiknya harga bahan baku dan juga pesaing. Namun ada harga, ada juga barang. Oke, mungkin segitu dulu video penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.